Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bagi anak pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-10 mengenai kisah Tarzan Luqman. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita ditambahkan ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian melihat video ini, Pak harapkan kalian bisa memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan bisa menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Nah, kali ini Pak Uda akan mengundang tamu ya untuk menjelaskan. Untuk itu anak-anak siapkan buku catatan kalian ya. Yaitu simak video ini secara seksama. Selamat menyaksikan. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian. Jadi Luqman bukan nabi ya, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi. Habsyi itu Habasyah ya. Berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Ia pernah menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ada kisah menarik tentang Luqman Al-Hakim ya. Jadi suatu ketika Luqman Al-Hakim ini berjalan bersama anaknya dengan membawa seekor keledai. Kemudian Luqman ini menaiki keledai tersebut sedangkan anaknya itu di belakangnya. Maka ketika mereka melewati sebuah desa, orang-orang di desa itu mengatakan, "Hei, lihat, itu ada seorang ayah yang tidak kasihan kepada anaknya. Dia enak sendiri naik keledai, sedangkan anaknya disuruh berjalan kaki." Maka Luqman pun bergantian. Kemudian dia menaikkan anaknya di atas keledai, sedangkan dia sendiri yang menuntun keledai itu. Maka masuklah di sebuah kota lagi. Maka orang-orang di kota itu berkata lagi, "Hei, lihat itu, ada seorang anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia asik naik keledai, sedangkan ayahnya disuruh menuntun keledai." Nah, akhirnya Luqman dan anaknya menaiki saja keledainya berdua. Maka mereka pun masuk lagi ke sebuah kota. Ternyata orang-orang di kota itu kemudian berkata, "Hei, lihat itu, ada seorang anak dan seorang ayah yang menyiksa keledainya. Masa keledai kecil satu mereka naiki berdua?" Nah, akhirnya Luqman dan anaknya tidak menaiki kedua-duanya keledai tersebut. Mereka berjalan di samping keledai itu. Ternyata masuk lagi di suatu kota, dan orang-orang kota itu pun juga berkata, katanya, "Hei, lihat itu, ada dua orang ayah dan anaknya. Mereka punya keledai, tetapi
tidak dinaiki keledainya. Nah, melihat hal tersebut, kemudian Luqman berkata kepada anaknya, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya, maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya. Jadi, yang namanya pendapat manusia itu, menurut Luqman, itu tidak selamanya benar. Tapi yang harus jadi patokan kita adalah pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu gelisah, gusar, risau dengan perkataan manusia. Karena perkataan manusia itu muncul dari hatinya bisa saja karena prasangka-prasangka buruk, ya. Karena itu kita harus memegang teguh firman Allah, jangan hanya pendapat manusia saja. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak, pada pagi hari ini kita sudah mengakhiri pembelajaran ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita udah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.